It's finally here. Gila, gua tidak sabar lagi. Rapiin dulu deh. Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin dan yes! Here we go! ROG Ally is here. Ya, yang dari kemarin cuma bisa kita pegang-pegang, cuma bisa kita lihat dari monitor aja. Akhirnya nyampe di studio Best in Tech. Dan for your info, ini unit pinjaman dari ROG, ya dari Asus. Jadi thank you buat mereka. Dan mereka nggak ada ngebatasin gua ngomong apa ya. Gua bisa testing sesuka gua. Dan ini adalah retail unit. Ya, retail unit yang artinya nanti bakal dijual tuh ya unit yang ini guys. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin kalian lihat di video-video teman-teman YouTuber lain, itu adalah unit istilahnya media. Jadi buat testing aja, nggak boleh spill angka-angka benchmark dan segalanya. Kalau di sini udah boleh. Tapi ya gue pengen coba-coba dulu, pengen gue hands on, pengen gue share experience ke kalian. Sambil kita juga bakal compare ya. Ada Steam Deck di sini dan ada GPD Win 4 di dalam case ini. Nanti gue buka aja deh. Tapi ya udah, langsung aja guys, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, for your info, mungkin teman-teman yang belum tahu apaan sih ini, ya mungkin kalian tinggal di gua, jadi keluar dulu dari gua kalian. Apaan tuh? Yes, ini adalah handheld PC gaming dari ROG, sama kayak Steam Deck, sama kayak GPD Win 4, sama kayak Aya Neo yang juga kemarin rilis tapi harganya nggak masuk akal. But yes, ini dia akhirnya dirilis resmi sama Asus Indonesia. Dan mereka udah mulai pre-order kemarin tanggal 26 kalau nggak salah ya. Dan itu bakal dibuka sampai tanggal 8 Juli 2023 ya. Dan kalau kalian pre-order katanya yang pertama kalian bakal dapat bonus micro SD 128GB ya dari SanDisk. Dan yang kedua 100 pre-order pertama bakal dapat case ini ya, case dari ROG Ally. Highly recommend kalau kalian pengen, tapi katanya kalau beli case-nya bisa berapa ratus ribu gitu ya. Jadi lumayan sih hadiahnya. Dan kalau kalian yang pengen nyobain langsung, itu bisa langsung aja cek, katanya di Jakarta itu ada di Pullman Hotel Central Park ya, di ballroomnya. Itu tanggal 14 Juli 2023. Jadi catat aja di kalender kalian. Oke? So, here we go. Kita unboxing aja. Ini unitnya memang udah dibuka juga. Ini unitnya Asus ya. Jadi, again, gue juga udah pre-order guys. Tapi nanti ditunggu aja. Gue nggak tahu kapan. Mungkin yang mendekati akhir Juli ya, hopefully. Tapi nggak bakal sampai Agustus katanya sih begitu. Tapi udah ada tanggalnya tadi kan. Sip, ini adalah varian yang yes Z1 Extreme ya. Kalau kalian bisa cek itu tulisan CPU-nya. RAM-nya 16GB, storage-nya 512GB, Wi-Fi 6E, USB 3.2C, jadi bukan USB 4. Dan ya, sisanya ada baterai, dia 40 Wh, jadi dari segi baterai ini tuh sama dengan Steam Deck. And yes, ada varian satu lagi, namanya Z1 biasa. Itu harganya lebih murah, tetapi jangan dibeli. Dan nanti harga kita ngomongin semua di akhir aja. Oke, ini dia boxnya. Kalau udah begini ya udah tau lah ROG ya. Bling bling, kada bling kada boom. Yes, oke. Nah, kalau kalian unboxing kurang lebih bakal kayak gini guys. Ada plastik gitu ya. Buat pertama kali kita pinggirin dulu aja plastiknya. Dan kemungkinan ini tuh ada di depan ya kalau kalian unboxing ya. Jadi ada tulisannya nih, harus dicolok dulu, harus baru bisa dihidupin. Step 1, step 2. Nanti ini kita buka terakhir aja. Pertama kita dapat charger. Nah, chargernya ROG USB Type-C. Kalau nggak salah ini tuh harusnya 65 watt ya. Yes, ada tulisan 65 watt yang atas tuh ya. 65 watt. Jadi ini adalah protokol power delivery. Kalau kalian mau pakai charger kalian, mungkin kalian ada charger laptop atau charger gun yang kalian beli yang gue suka rekomenin, itu juga bisa dipakai. Di bagian bawah ada kertas manual ya, dan udah bahasa Indonesia karena yes ini unitnya udah unit resmi retailnya Indonesia. Nah, di sini ada beberapa persiapan dan pemberitahuan segala macamnya. Dan sebelum kita kelupaan, katanya ditutupnya ini ada satu spesial. Kita dapat semacam kayak stand gitu ya buat si ROG Ally-nya. Ayo kita buka nih. Nah, guys. Kayak cuma dari apa sih, styrofoam gitu sih ya, cuma cukup keras dan kelihatannya bisa dipakai buat berdiriin dia. Nanti kita testing. Oke, here we go. Yang sudah compang-camping ini kita buka aja plastiknya ya.
Oke, ini dia ROG Ally. Wow, look at that. Yes, ini berasa pertama enteng. Tapi apakah lebih enteng dari Steam Deck ataupun GPD Win 4? Yuk kita timbang bareng-bareng. Oke, pertama ROG Ally 613 gram. Lanjut untuk Steam Deck 675 gram. Lebih berat 10% ya, hampir ya berarti ya. Nah, terakhir si kecil tapi gendut GPD Win 4. Wah, walaupun dia paling kecil ya, tapi bobotnya sedikit lebih dibandingin sama ROG Ally tadi. 624 gram. Walhasil kalau kita compare size-nya ya. Oke, untuk GPD Win 4 nih kalian bisa lihat ya, perbandingannya ya. Lumayan gede jauh, tapi bobotnya ternyata lebih berat si GPD Win 4. Sedangkan untuk Steam Deck sendiri, nah Steam Deck masih lebih lebar sedikit gitu ya. Dan ya, beratnya lebih berat Steam Deck. Cuma tadi gue berasa ketika gue pegang, berasa lebih enteng Steam Deck sih. Mungkin karena Steam Deck tuh lebih luas guys. Lebih luas dan pegangannya gini tuh bikin ergonomis dan bikin berasa nyaman dipakai jangka panjang gitu ya. Iya, berasa kalau ini mungkin karena nggak gitu lebar ya. Pergerakannya itu, bebannya itu bobotnya lebih berasa sedikit gitu. Tapi nyaman sih, nyaman banget sih ini pegangannya. Terutama di bagian belakang nih ada gripnya gitu ya, yang kayak kasar-kasar gini. Jadi dari segi grip enak. Dan kalau kalian yang mungkin belum megang keduanya, mungkin gue bisa gambarin kalau tenang aja, ini device-nya tuh ergonomis banget. Dalam arti apa? Dalam arti kalau kalian pegang, ini tuh nggak seberat yang kalian lihat lah istilahnya kayak gitu. Ini gede memang, cuma waktu dipegang tuh kayak nyaman gitu. Ini juga nyaman. Yang nggak nyaman tuh yang mana? Yang ini guys. Si GPD Win 4 ini ergonomisnya nggak ada gitu rasanya. Jadi kalau dimainin lama tuh sakit tangan, nggak enak gitu, kram rasanya. Oke, back to ROG Ally. Nah sekarang kalau kita close up ke tombol-tombol, di belakang ada tombol analog trigger dan tombol shouldernya. Shouldernya clicky, belakangnya dia ada kayak agak lebih ada tension sih ya, dan lebih quiet gitu, nggak gitu berisik. Kalau di compare sama Steam Deck, tuh lebih ada suara dia ya, lebih berisik sih. Makanya gue tadi langsung notice kalau si ROG Ally itu lebih quiet. Nah, jadi kalau kalian yang suka main malam-malam gitu ya, ada anak istri tidur gitu kayak gue, mungkin ini bisa membantu. Oke, kedua, analog. Nah, analognya ini desainnya, oke, gue mesti main sih tapi cuma kelihatannya berasa dari segi motion cukup oke. Cuma bentuk analognya itu dia cekung ke dalam ya. Sedangkan si Steam Deck dia kayak agak sedikit cekung ke dalam tapi nggak dalam banget. Kalau si ROG Ally ini dalam banget guys. Oke, jadi tombol-tombol ABXY ala Xbox ya. Ada 4 tombol ini nanti kita testing aja. Di pad dia itu kayak model nyambung gitu ya. Dan di bawah ini ada speaker 2, layar 7 inci, 120 Hz, asik. Dan bagian atas nih, pertama ada headphone jack 3,5 mm, ada micro SD slot, katanya bisa sampai 512 GB aja, nggak bisa 1 tera kayak di Steam Deck. Kemudian di bagian tengahnya nih ada port yang agak aneh nih ya, USB Type-C sama semacam port bawaannya Asus ya. Namanya XG Mobile, yang mana kalian nanti bisa sambungin. Ini semacam kayak eGPU tapi punyanya Asus aja. Dan ini USB-C-nya itu tadi 3.2 bukan USB 4, artinya kalian nggak bisa konekin ke eGPU kayak yang ada di GPD Win 4 kemarin. Bagian atas sisanya volume doang dan ada power button yang mana ini juga include sebagai fingerprint sensor. Di belakangnya ada 2 buah lubang buat exhaust nih ya. Ini kita langsung hidupin aja. Buah. So, sound efeknya tuh kayak buah. RGB for life ya. Dan yes, udah di setup. Gue udah minta tolong tadi Nata buat setup, tapi gue sendiri belum pegang, makanya gue pengen kita tes-tesin nih ya kira-kira apa aja. Dan as you guys can see, ini adalah handheld berbasis Windows ya. Jadi Windows 11 yang mana sama juga dengan GPD Win 4 yang kita kemarin bahas. Jadi dari segi experience sebenarnya penggunaannya ya 11-12 dalam arti
mungkin most likely kalian bakal membutuhkan mouse keyboard untuk certain setups gitu. Jadi ya itu yang gua sedikit ribet sebelumnya. Gua udah sering lumayan berapa kali kita bahas handheld berbasis Windows dan kalian udah lihat sendiri ya, kadang-kadang ada yang ribet. Mungkin nanti kita bakal menemukan juga ceritanya di sini. Sedangkan ya kalau GPD Win 4 ini kan dia ada keyboard, ada trackpadnya yang ngebantu banget. Kayak gue bilang kalau kita lagi setup kayak gitu. Wow, look at that screen. Man. Oke, dia baru loading nih guys. Dari tadi baru masuk ke software utamanya ya, yaitu Asus Armory Crate. Nah, jadi setupnya nanti kurang lebih bakal kayak gini ya. Kita tinggal next doang sebenarnya gitu loh. Nah, bisa personalize control. Kalian bisa atur-atur tombol belakang, analognya, tombol trigger, dan ada vibration-nya juga bisa diatur. Dan ya, di sini kalian bisa akses semua library kalian dan ada quick setting-nya juga, nanti kita coba tes. Nah, gitu, kalau kita klik kiri, dia akan nongolin widget-widget gitu ya, dimana kalian bisa atur-atur operating performance-nya kayak TDP, TDP-nya berapa watt ya, control mode-nya seperti apa, profile, dan ya semuanya ada di sini nih. Kalau kalian mau ke desktop bisa langsung ke sini, dan itu yang suka jadi masalah. Kalau game Windows mau masuk ke desktop gitu kan mesti Alt F4. Sedangkan di sini nggak ada keyboard. Jadi itu ribet banget. Sedangkan gue di sana gue bisa langsung pencet aja guys. Alt Fn F4, udah langsung masuk ke desktop lagi. Nah, di sini gue udah install beberapa game ya. Salah satunya yang utama adalah FIFA 23. Karena guys, gue itu sebenarnya sampai saat ini masih mencari ultimate machine buat main FIFA 23 anywhere. Ya, karena saat ini yang gue punya, GPD Win 4 ini, performance-nya menurut gue masih belum optimal banget buat main FIFA. Sebenarnya bisa main FIFA, cuma karena tombolnya, karena layarnya yang kecil, karena prosesor yang ada di sini itu tuh masih kayak nanggung banget gitu buat dapat performance yang pas dari si FIFA 23 buat 60 fps. Sedangkan di ROG Ally, ini gue kemarin sempat lihat demonya ya pas mereka ada acara media gitu, mereka pakai ini dicolokin ke monitor langsung dan main pakai gamepad 2 orang itu smooth 60 fps gitu. Dan itu yang gue pengen coba di video ini. Itu tes itu aja ya. Nanti game-game yang lain kita nanti tes bikin video komprehensif sama comparison ke Steam Deck-nya aja. Oke? Dan untuk video ini kita testing FIFA dulu. Dan gue yakin banyak dari kalian juga tahu ya, gue demen banget sama FIFA dari zaman PS4 Slim waktu itu ya. Berarti 5-6 tahun lalu gue udah main FIFA. Kelebihan deh 5 tahun lalu deh. Kelamaan. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Aneh, kenapa nggak full screen ya guys? Kita mesti full screenin sendiri kah? Nah, kalau gini dia baru full screen, jadi tampilannya kalian bisa cek-cekin nih. Nah, ini game yang udah kita install di sini ada God of War, Hogwarts Legacy, dan Spider-Man. Dan FIFA 23 sendiri itu tuh nggak bisa dimainin di Steam Deck karena FIFA 23 menggunakan ada launcher EA anti-cheat. Jadi game-game yang ada anti-cheat itu nggak bisa dimainin di Steam Deck, dan itu yang jadi kendala banget. Padahal ya gitu deh, udah. Langsung aja kita cobain main FIFA 23, oke? Let's go. Nah, langsung ditanyain ada gamepad mode, mouse mapping, apa desktop mode. Kita gamepad mode aja ya. Recommend-nya tulisannya gitu. Oke, ini balik ke Windows. Dan dia updating Steam dulu. A few inches later. Oke, ini dia. Kita mesti set up EA launcher-nya ya. Download dulu. Dan habis download biasanya mesti login. Yang artinya kita lihat apakah kita bisa login pakai layar ini ya, tanpa mouse keyboard. Oke guys, karena setupnya belum kelar-kelar dari tadi, gua share dulu aja nih ya beberapa tweak-tweak menarik nih dari Armory Crate. Nah, kalau kalian cek di atas, kita kan bisa pencet ini nih, shortcut menuju ke Armory Crate. Jadi ini buat kalian kayak semacam control panel kali ya dari semuanya. Nah, di sini kalian bisa setting-setting nih, kayak gua misalnya pengen matiin si RGB-nya ini ya, yang kemungkinan bakal ngabisin baterai, kita matiin di lighting. Nah, di sini kita bisa ganti-ganti nih, statik, bisa ganti-ganti warna sendiri juga, misalnya pengen ganti warna putih begitu tuh yang agak, nah itu bisa, misalnya kita oke, terus kita gantinya jadi warna putih kayak gitu kan. Nah, ini mungkin lebih oke, brightness-nya juga kita bisa turunin kalau kalian pengen yang nggak terlalu terang. Cuma ini takutnya mengganggu nggak sih pas kita lagi main? Nggak lah ya. Nah, ini breathing bisa disetting, ada strobing juga, ada color cycle ya, ganti-ganti warna tuh,
ada Rainbow. Nah, Rainbow yang keren sih, ini kayak muter-muter gitu ya warnanya ya. Tuh. Nah, cantik kali lah. Sama Aura Sync. Back-nya gimana nih? Oh, back. Nah, kalau back kita bisa setting-setting lagi, ada operating mode. Nah, disinilah yang tadi ya, ada settingan untuk silent, performance, turbo, dan kalian bisa setting manual sendiri ya untuk berapa power yang kalian bisa butuhkan. Nah, ini yang menarik daripada si ROG Ally, karena chipsetnya itu guys, kalau kalian push bisa sampai 30 watt ya. Gitu. Dan kalau yang pakai baterai dia di 25 watt. Sedangkan kalau Steam Deck seperti yang kita bahas kemarin, dia itu cuma mentok di 15 watt aja. Dan Steam Deck sendiri dia itu menggunakan chip, dia lebih AMD tapi dia custom. Sistem ini bikin sendiri sama AMD, bikin custom chip buat khusus si Steam Deck. Sedangkan yang ada di ROG Ally ini adalah chip Z1 Extreme, yang mana sebenarnya itu katanya chip yang kurang lebih sama dengan Ryzen 7840 ya, Ryzen 7 7840, yang merupakan chipset buat laptop sebenarnya. Tapi Z1 Extreme ini adalah seri buat handheld, jadi seri baru yang dibikin, tapi kurang lebih katanya sama gitu. Nah, di sini kita bisa lihat sistem statistik, RAM yang dipakai, kipas gitu-gitu, dan dia ada dual fan. Tuh, gila, 4100 RPM sama 3000 RPM, tetapi suaranya tuh minim banget loh, bener-bener quiet gitu. Yang gue rasakan adalah, yang gue agak rese sebenarnya ya ini, kalau di GPD Win 4 ini kipasnya tuh bunyinya berisik banget, noticeable banget. Kalau kalian lagi main yang game-game berat, itu cukup mengganggu buat gue yang kebiasa dengan MacBook M ya, yang nggak ada bunyi kipasnya gitu kan, yang bener-bener silent gitu, itu cukup berasa. Steam Deck pun juga berasa bunyi kipasnya, tapi menurut gue masih halus, nggak begitu mengganggu pas main game gitu. Lagi mau masukin kode buat si EA Launcher, tapi as you guys can see, gue nggak bisa lihat gue ngetiknya kemana karena ketutupan sama keyboardnya gitu loh. Tapi ya keyboardnya udah lebih gede sih, kayaknya waktu itu gue sempet cek yang di GPD Win 4 ini keyboardnya tuh kecil banget gitu. Oke, sudah run. Nah, finally guys. A few moments later. Oke, kita main FIFA 23 resolution full HD pakai performance dan turbo operating mode ya. Boom. Yeah, baby. Wah. Oke, FPS-nya masih naik turun tuh ya, 17, 18 kalau lagi replay. Wah, tuh kalau lagi cutscene dia, berat coy. Nah, ini solusinya paling ya diturunin aja resolusinya ke 720p biar FPS-nya stabil ya di replay maupun di gameplaynya tuh bisa ya sekitar 60 FPS, walaupun ya again kita harus mengorbankan kualitas gambarnya. Later. Alright guys, so ini udah sekitar 3-4 hari kemudian ya setelah kemarin libur Idul Adha juga. Jadi gue sempat otak-atik si ROG Ally ini, dan ada beberapa poin menarik dari segi experience yang pengen gue share ke kalian. Pertama, dari segi ergonomis ya, ini tuh bisa dibilang nyaman banget, aman banget buat ngegame durasi lama, masih enak dan enteng lah, masih kerasa gitu ya. Jauh lebih nyaman menurut gua bahkan dibandingkan sama Nintendo Switch, walaupun dari segi ukuran ya ini lebih gede ya. Dan kalau dibandingin sama Steam Deck ya experience-nya menurut gua 11-12 lah, nggak ada lebih enak yang mana sih menurut gua gitu. Nah, kedua, dari segi suara kipas nih yang gua notice banget adalah kipasnya tuh adem ayem banget ya, bahkan nyaris nggak kedengeran sih menurut gua. Dan buat gua yang mungkin kalian yang pengguna Apple Silicon MacBook itu yang nggak berisik, nggak ada kipasnya, ini tuh emang ya mirip kayak gitu guys, nice banget. Mungkin ini handheld gaming PC yang paling minim suara, jadi good job buat Asus. Nah, ketiga, dari segi kontrol, ada segi tombol-tombol sendiri, gue bilang sih overall nyaman, tapi satu catatan aja yaitu analognya ini tuh terlalu enteng ya. Jadi agak sensitif pergerakan. Misalnya kalau kita main FIFA gitu, somehow gue kayak suka miss pas kayak gitu karena terlalu enteng tadi ya arah-arahnya ya. Sama ya kemarin juga sempet ada kasus juga soal tombol-tombol yang nyangkut, itu di sini di unit retail yang gue coba nggak terjadi sama sekali, jadi aman. Nah, urusan performance sendiri, seperti yang kita tes FIFA tadi, gue bisa bilang kalau memang ada improvement dari Steam Deck dibandingin sama ya di beberapa game lain juga.
Tetapi nggak terlalu yang signifikan night and day banget gitu sih. Nanti detailnya kita bakal bahas lengkap di video comparison, jadi stay tune aja, hidupin notifikasinya. Nah, tapi sebenarnya yang gue paling berasa signifikan itu lebih di bagian charging, ngecasnya ya. Karena ROG Ally ini bisa sampai 65 watt, dan ngecasnya juga jauh lebih cepat dibandingkan Steam Deck yang cuma mentok 45 watt. Yang mana kalau Steam Deck itu baterai habis sampai full butuh sekitar 3 jam, sedangkan di ROG Ally ini cuma 1,5 jam aja, setengahnya doang jadi ya. Walaupun memang ya, again, dari segi battery life itu bakalan tergantung banget ke game yang kalian mainin. Worst case, kemarin gua tes kayak Hogwarts Legacy, itu di preset turbo, TDP 25 watt, itu kalau kalian main dengan settingan Full HD 60 fps low, itu udah makan 10% di 5 menit aja. Jadi total mungkin cuma 50 menit, nggak nyampe 1 jam ya. Tapi memang kalau gamenya lebih ringan, misalnya kayak game Hades nih, yang gue baru beli kemarin lagi diskon di Steam, itu seru banget gamenya. Itu di mode silent, TDP 10 watt, udah lancar, 60 fps, dan baterai cuma berkurang 15% selama 30 menit hampir ya. Jadi bisa dibilang kalau total ya hampir bisa 3 jam lah. Jadi urusan baterai memang benar-benar tergantung game yang kalian mainin. Dan gak lupa juga layarnya yang ada di ROG Ally ini kan udah upgrade ya, bisa dibilang ya, speknya ya. Full HD 1080p, resolusi lebih tinggi dibandingkan Steam Deck yang cuma 800p, jadi gambarnya memang lebih tajam, refresh rate juga tinggi, 120Hz, jadi smooth. Dan udah VRR alias Variable Refresh Rate, jadi FPS naik turun itu nggak bakal bikin tearing atau flicker yang bakalan ganggu mata kita, jadi nyaman banget dipakainya. Dan satu hal lagi yang mungkin gue pengen komen adalah soal software dan bugs yang mungkin banyak banget diomongin dari kemarin. Jujur buat gue, Windows 11 yang ada di ROG Ally ini terlihat udah lebih matang, udah lebih mudah dipakai sebagai sebuah handheld, walaupun ya belum proper OS buat handheld sih tetap menurut gue. Dan Asus juga beberapa hari terakhir itu hampir tiap hari ngirimin update guys ke device ini. Dan update-nya cukup ngebantu ya, salah satu yang gue rasa itu adalah pas sleep, pas lagi mati, pas kita ngidupin pencet tombol powernya, itu kadang kita mesti ngidupinnya tuh pencetnya lumayan lama, baru bisa hidup. Sekarang cukup tekan sekali aja dia langsung hidup gitu, jadi bener-bener kayak bikin experience-nya lebih ke arah konsol gitu kan. Nah di sisi lain juga gue menemukan bugs ya, bugs itu ya error-error sedikit-sedikit di sana-sini, misalnya pas charging, lampu RGB yang ada di analog sama lampu di atas tuh sempet disco-disco ya, tapi habis di restart hilang masalahnya. Ya intinya kalau kenapa-kenapa ada bug ya restart aja lah, udah paling aman gitu. Intinya overall experience dari segi software itu udah cukup oke. Armoury Crate-nya juga ngebantu banget buat dia jadi kayak semacam front end gitu ya, layar utamanya. Paling dari gua tips yang mungkin kalau nanti kalian udah pada beli adalah kenalin shortcut-shortcutnya. Misalnya kayak ke desktop itu bisa pakai tombol belakang sama di pad kanan kalau nggak salah, atau close apps itu bisa juga. Karena kan di sini nggak ada keyboard Alt F4 ya. Kalau gua tuh cepetnya dengan munculin kayak multitasking tab-nya, tombol yang belakang pencet kanan terus klik close aja dari sana. Dan again karena Windows ya benefitnya kalian bisa install berbagai game library, nggak cuma Steam aja. Misalnya kayak gua suka Xbox Game Pass, itu ada di sini dan ya macam-macam lah, kayak kalian pakai laptop gaming aja. Dan harganya sendiri kalau kalian pengen tahu, mulai dari yang Z1 Extreme yang paling tinggi yang kita tes ini adalah di harga 11,299 juta rupiah, dan ada varian yang Z1 biasa itu lebih murah di 10,499, tapi gue sendiri ngerekomen beli yang Extreme aja langsung karena performanya jauh lebih oke. Dan kalau kalian PO sekarang itu juga dapat bonus-bonus yang lumayan, salah satunya case-nya ini ya. Jadi case-nya ini gue buka dan dalamnya kayak gini guys. Nah jadi kalau kalian pengen masukin, itu posisi dia ada lubang kayak bulat-bulat gini untuk posisi analognya ya. Jadi kurang lebih posisinya bakalan kayak gini. Nggak yang hard case banget, tapi ya udah lumayan cukup rugged lah buat membungkus gitu. So that's it, itu tadi unboxing dan first impression dari ROG Ally. Semoga videonya bermanfaat dan let me know kalau kalian ada yang mau ditanya lagi, dengan komen aja langsung di kolom comment section di bawah. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much guys for watching and I'll see you guys on my next video. Ciao. Kita compare next sama Steam Deck.